Peradaban pra-Islam di Romawi. Keadaan negara ini menjelang datangnya Islam amat buruk. Sistem politiknya berdasarkan pemujaan terhadap bangsa dan tanah air Romawi. Mereka memandang bangsa lain sebagai budak yang harus melayani mereka. Di Mesir dan Syam, Romawi tak pernah berpikir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi hanya mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya atas tanah jajahannya itu. Singkatnya, setiap bangsa yang terjajah di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Persia, tak pernah merasa tentram. Perang saudara pun terjadi terus-menerus antara penganut Nasrani, yaitu antara kelompok Malkanisme dan Monofasisme. Pertumpahan darah, penghancuran, penyiksaan, penyekapan di bawah tanah, dan perampasan tak terelakkan lagi. Adapun sejarah dari Imperium Romawi. Sejarah Imperium Romawi merupakan sebuah imperium yang sangat luas, menguasai sekitar 34 benua Eropa. Imperium yang sangat besar ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Kerajaan Romawi Barat dengan ibu kotanya Roma, dan saat itu telah jatuh Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Kerajaan inilah yang membawa bendera agama Nasrani pada saat itu. Rajanya adalah Kaisar Heraklius. Adapun kondisi keberagamaan yang terjadi dalam peradaban pra-Islam di Romawi. Perbedaan teologi antara sekte-sekte agama Nasrani telah mencabik-cabik keutuhan kerajaan besar ini. Pertikaian yang terjadi di antara mereka demikian besar. Perbedaan antara mazhab ortodok dan gereja timur, serta perbedaan antara mazhab katolik dan gereja barat sangatlah tajam, sehingga menimbulkan peperangan-peperangan dahsyat yang menyebabkan tewasnya puluhan ribu manusia. Bahkan, di dalam negara Romawi ortodok timur saja, berkobar pertikaian yang sangat mendalam. Ada sekte Al-Mulkaniyah. Mereka adalah pengikut mazhab kerajaan yang meyakini dualitas hakikat Isa Al-Masih, bahwa Isa memiliki dua hakikat, yaitu hakikat manusia dan hakikat ketuhanan. Sekte ini berhadapan dengan sekte Al-Manufisiyah. Mereka adalah penduduk Mesir dan Ethiopia yang meyakini hakikat ketuhanan yang tunggal pada diri Al-Masih. Sekte Al-Mulkaniyah melakukan penyiksaan terhadap sekte lawannya dengan cara yang sangat kejam, yaitu dengan cara membakar atau menenggelamkan mereka hidup-hidup, padahal mereka masih hidup dalam satu aliran, yaitu aliran Kristen Ortodok. Pertikaian teologi ini terus berlangsung bahkan hingga zaman sekarang. Setiap sekte memiliki perbedaan dalam beberapa juz tertentu pada kitab suci mereka, sebagaimana setiap sekte memiliki gereja sendiri-sendiri yang tidak mengizinkan anggota sekte lain melakukan ritual peribadatan di dalamnya. Oleh karena itu, penaklukan Islam terhadap Mesir merupakan penyelamatan terhadap bangsa di Mesir dari penindasan dan penyiksaan kerajaan Romawi terhadap mereka. Kaum muslimin pun menyelamatkan mereka dari penindasan itu dan membiarkan mereka yang masih mau tetap memeluk agama mereka. Ada juga kondisi akhlak yang terjadi pada saat itu. Imperium Romawi menderita degradasi moral yang sangat parah, disebabkan oleh lambatnya usia pernikahan karena harta kekayaan dalam jumlah besar hanya dimonopoli oleh segelintir orang yang berpengaruh, sementara rakyat hidup dalam kondisi sangat miskin. Para pemuda pun tidak memiliki biaya untuk menikah, sehingga mereka mencari pelarian dengan berbuat zina dan menjalin hubungan-hubungan yang tidak jelas. Sedangkan kondisi sosial pada saat itu, kerajaan mewajibkan pajak yang sangat besar kepada setiap penduduk. Pajak yang paling banyak dan paling berat justru diberlakukan untuk orang-orang fakir, bukan orang-orang kaya. Masyarakat Romawi sendiri terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, orang-orang merdeka, yaitu para tuan atau majikan, dan yang kedua adalah para hamba sahaya yang jumlah mereka 3 kali lipat dari jumlah orang-orang merdeka. Golongan kedua ini tidak memiliki hak apapun.
Nasib mereka berada di tangan tuan-tuan mereka. Mereka juga sama sekali tidak memiliki kehormatan dan posisi apa-apa di tengah masyarakat. Bahkan seorang filsuf seperti Plato, pemilik ide Al-Madinah Al-Fadilah atau negara ideal, memandang bahwa hamba sahaya tidak boleh diberi hak kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu sejarah peradaban pra-Islam di Persia. Persia sendiri adalah salah satu suku yang tergolong dalam bangsa Iran, menggunakan bahasa Persia dan juga mempunyai persamaan dalam kebudayaan dengan bangsa Iran yang lainnya. Bangsa ini mayoritas di Iran dan minoritas di beberapa negara-negara lain seperti Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Amerika Serikat, Kuwait, Turki, Uni Emirat Arab, Irak, dan juga beberapa negara Timur Tengah lainnya. Etnis Persia adalah keturunan bangsa Arya yang berhijrah dari Asia Tengah ke Iran pada milenium kedua sebelum Masehi. Persia atau Iran ketika itu adalah sebuah negara superpower antara Romawi. Selera syahwat kental terasa pada peradaban Persia ini. Persia membolehkan perkawinan dengan muhrim tanpa pengecualian. Ini bahkan dianggap sebagai perbuatan baik untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu pada abad ketiga, terdapat aliran Manihisme yang menentang merajalelanya nafsu syahwat dengan membujang. Aliran ini ditentang oleh ajaran Mazdak, yang kemudian menjadi aliran mayoritas. Mazdak mengajarkan bahwa manusia lahir dan hidup dalam keadaan sama. Kekayaan dan wanita harus dipersamakan dan dikolektifkan. Aliran ini membolehkan menggauli semua wanita dan mengambil harta milik orang lain, seperti manusia bebas memanfaatkan air dan padang pengembalaan. Masyarakat Persia ditegakkan atas dasar perbedaan keturunan dan profesi. Sistem politiknya ditegakkan atas dasar pemujaan terhadap dinasti tertentu. Raja-raja mereka yang bergelar Kisra menganggap bahwa dalam diri mereka mengalir darah Tuhan, sehingga masyarakat memandang bahwa raja adalah Tuhan. Sementara itu, sistem politik dan ekonomi di sana tidak pernah stabil. Setiap kerugian perang dibebankan kepada rakyat, pemungutan pajak tinggi. Sementara orang-orang istana terus berfoya-foya. Peraturan-peraturan dibuat untuk menyedot kekayaan rakyat, termasuk kaum tani, pedagang kecil, dan pengrajin. Mereka beragama Majusi, tapi mereka tetap berlaku hedon. Tak beda dengan kaum musyrik, mereka pun menghalalkan segala cara demi kepuasan nafsunya. Selanjutnya yaitu Islam Persia dan zaman kegemilangan Islam Persia. Setelah pemelukan Islam, orang-orang Persia mulai membentuk gambaran Islam Persia, di mana mereka melestarikan gambaran sebagai orang Persia, tetapi pada masa yang sama juga sebagai Muslim. Pada abad ke-8 Masehi, Parsi memberi bantuan kepada Abbasiyah memerangi tentara Umayyah, karena Bani Umayyah hanya mementingkan bangsa Arab dan memandang rendah kepada bangsa orang Persia. Pada zaman Abbasiyah, orang-orang Persia mulai melibatkan diri dalam administrasi kerajaan, sebagian mendirikan dinastinya sendiri. Pada abad ke-9 dan ke-10, terdapat beberapa kebangkitan Asyobiyah Persia yang menentang gagasan Arab sebagai Islam dan Muslim. Tetapi kebangkitan ini tidak menentang identitas seorang Muslim. Salah satu dampak kebangkitan ini ialah penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa resmi Iran hingga hari ini. Pada zaman ini juga, para ilmuwan Persia menciptakan zaman kegemilangan Islam. Sementara itu, Persia menjadi tumpuan penyebaran ilmu sains, filsafat, dan teknik. Dan ini kemudian mempengaruhi sains di Eropa dan juga kebangkitan Renaissance. Di sisi lain, ada agama atau akidah yang mereka yakini. Pada zaman dahulu, mereka menyembah Allah dan sujud kepadanya. Kemudian, mereka menjadikan permisalan matahari, bulan,
bintang, dan galaksi-galaksi di langit sebagai sesembahan, seperti juga selain mereka dari generasi-generasi awal. Agama asli orang-orang Persia adalah suatu kultus yang sederhana sekali, yang berhubungan dengan kehidupan penggembalaan pertanian. Akan tetapi, kemudian seorang Persia yang bernama Zarathustra mengembangkan suatu agama baru yang disebut Zoroastrianisme. Zoroastrianisme ini merupakan kepercayaan yang menyembah kepada Ahura Mazda atau Tuhan yang bijaksana. Di dalam ajaran Zoroastrianisme, hanya ada satu Tuhan yang universal dan maha kuasa, yaitu Ahura Mazda. Ia dianggap sebagai Sang Maha Pencipta, segala puja dan sembah ditunjukkan hanya kepadanya. Pengakuan ini adalah bentuk penegasan bahwa hanya Ahura Mazda yang harus disembah. Zarathustra menunjukkan pemikirannya tentang perbaikan tujuan arah negara yang beragama. Dia mengatakan, sesungguhnya cahaya Allah menjelma dalam setiap sesuatu yang berkilau dan menyala di alam dunia. Dia memerintahkan menghadap matahari dan api waktu beribadah, karena cahaya merupakan perlambang Tuhan. Ia mengajarkan untuk tidak mengotori 4 unsur, yaitu api, udara, debu, dan air. Kemudian, setelah itu datanglah para pendeta yang mengajak pengikut Zarathustra untuk mengikuti syariat yang bermacam-macam. Mereka mengharamkan menggunakan sesuatu yang ada hubungannya dengan api, mencukupkan diri dengan segala perbuatan mereka yang hanya dengan pertanian dan perdagangan. Dari ritual penyembahan api ini, kemudian dijadikanlah api sebagai kiblat ritual ibadah dari berbagai tingkat golongan untuk menyembahnya. Selanjutnya, mereka menjadi para penyembah api dengan makna sebenarnya. Mereka membangun biara dan kelenteng-kelenteng menentang setiap keyakinan dan agama selain menyembah api. Menurut penganut Zoroaster, Ahura Mazda adalah esensi murni yang suci dari segala bentuk materi, yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata dan tidak dapat ditangkap kezatannya oleh akal manusia. Banyak dari manusia yang tidak mampu mengimani zat dengan sifat seperti ini, sehingga Zoroastrianisme membuat rumusan tentang hakikat ketuhanan Ahura Mazda. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.